school. Pertama kali kan saya ragu, soalnya saya kan banyak baca research juga yang bilang bahwa early years education itu nggak perlu. Pertama saya khawatir apakah dia bisa beradaptasi dengan baik. Kekhawatiran saya gurunya bisa nggak nanti memahami dia secara total. Keresahannya paling yang ditakutkan itu takutnya dia takut sama ketemu orang baru, terus bisa beradaptasi enggak ya sama teman-temannya, terus bisa deket enggak ya sama miss-nya, terus anaknya akan jadi berani bisa mengikuti pelajarannya atau justru malah takut dan minta pulang. Awalnya sebetulnya Starland berdiri dari passion saya dan partner saya di anak usia dini sebenarnya. Dari situ kita juga melihat ada keprihatinan di sistem pendidikan yang sudah ada. Karena kita ngelihat di anak usia dini ini terlalu fokusnya kepada akademik kebanyakan gitu. Padahal kita tahu bahwa kebutuhan dalam masa Golden Age ini ya bukan hanya fokus di akademik, tapi ada hal-hal lain yang memang perlu juga distimulus. Pertama kali kurikulumnya ya multiple intelligence, right? Itu yang membuat saya tertarik, kami parents tertarik. Kurikulum yang Starland gunakan merupakan kurikulum yang kita kombinasikan dari kurikulum nasional juga dengan kurikulum IEYC dari UK. Nah, dua kurikulum tersebut kita kemas dengan metode multiple intelligence. There are 8 multiple intelligence that we learn in Starland. Some of them are spatial, interpersonal, intrapersonal, logic, language, music, body kinesthetic, and naturalis. Waktu pertama kali saya ke sini, saya lihat kan tempatnya lumayan besar. Udah gitu anak-anak nggak spend too much time in a classroom ya, tapi banyak spend time outdoor. Itu yang saya suka. Juga ada program jendela alam ya. Jadi mereka itu mereka punya love for nature bisa grow di situ. Kita kasih lebih banyak experience dalam belajar untuk anak-anak karena kita menggunakan metode multiple intelligence dalam hal pembelajaran. Selain itu juga kita punya environment yang sangat mendukung sehingga anak-anak itu belajarnya itu bisa benar-benar dari lingkungan yang cocok gitu. Awalnya kita ngelihat dari kebutuhan orang tua sih ya, karena kebanyakan orang tua murid di kita itu adalah millennials dengan mobilitas yang tinggi. Nah, lewat aplikasi membuat semuanya jadi lebih mudah karena parents tuh bisa ngecek kapanpun gitu, nggak tergantung sama buku. Nah, yang didapat di sini tuh lewat aplikasi adalah yang pertama pengumuman udah pasti. Lalu ada foto-foto tentang kegiatan anak yang dilakukan seminggu sebelumnya. Dan di samping itu juga ada yang namanya teacher's comment. Jadi guru akan menulis highlight dari apa sih yang dicapai anak-anak di minggu tersebut yang perlu diketahui orang tua. Saya kan kerja ya, jadi saya nggak bisa liatin anak saya tiap hari. Tapi Miss sering kirim foto-foto update kegiatan dan sebagainya. Juga ada komen dari Miss tentang kondisi anak saya. Salah satu perbedaan yang membedakan kita dengan sekolah-sekolah lainnya adalah kita tuh ngelihat anak nggak cuman anak ini pintar atau anak ini nggak pintar gitu. Jadi kita mau mencoba menghargai semua kelebihan anak-anak. Kita menganggap semua anak-anak itu unik. Makanya visi kita salah satunya itu kita mau empowering every unique individual through fun education. Saya berharap bahwa she can survive on her own gitu, even when I'm not around. Jadi saya ngerasa yang penting itu dia punya perseverance yang bagus buat dia pursue dia punya minat sama bakatnya ya. Balita itu ya 1-5 tahun. Saya rasa di situ penting parents tuh terlibat. Nah, percaya bahwa itu fondasinya untuk nanti dia masuk ke SD. Kalau jarak saya nggak problem ya. Karena kalau untuk anak saya rasa sejauh apapun saya akan jalanin gitu. Tapi concern yang utamanya itu gurunya bisa memahami anak saya nggak? Itu yang paling saya concern nomor 1. Dan ternyata gurunya bisa. Some other kids, they like to do sports or they are more active outside of the classroom. So when we are learning math or when we are learning something new, I try my best to make them play games like throwing balls into a basket or running around an obstacle course or jumping in hula hoops, and it makes them easier to memorize because they don't realize that they are learning through the games that they are playing. Ibaratnya rumah, salah satu bagian yang paling penting dalam membangun sebuah rumah itu fondasinya. Kalau udah gede,
kayak rumah gitu. Kalau misalnya terjadi sesuatu, oke lah temboknya ditambal atau segala macam masih bisa. Tapi untuk merubah fondasi itu sesuatu yang nggak mudah. Kita ingin sekali menjadi partner orang tua dalam melihat anak-anaknya nanti ke depannya sebagai satu pribadi yang unik. Pengetahuan saja bukanlah yang terutama. Kasih dan karakter yang membentuk mereka menjadi manusia. Anak bukanlah alat untuk mencapai mimpi orang tua, tetapi mereka diciptakan untuk memenuhi panggilan mereka. Kita yang harus menuntun dan membukakan dunia, sehingga setiap mata terbuka melihat mereka istimewa. Startland, your child's dream start here.